yang datang ke gereja. Termasuk Anda. Anda hari ini mungkin ketika kemarin hari apa ya saudara ya? Hari-hari lain dan Anda ingat kemarin Sabtu Anda ingat besok aku harus ke gereja. Dan kalau hari ini Anda ada di dalam gereja, saya percaya Anda tahu bahwa gereja itu cukup penting di dalam kehidupanku. Tapi jangan salah loh saudara, ada orang-orang di luar sana, meskipun mereka umat Nasrani, tetapi mereka berpikir bahwa ngapain aku ke gereja? Aku udah kebiasaan online, nggak perlu aku duduk diam di dalam gereja. Atau mungkin beberapa di antara kita masih gentar, kita masih takut untuk ngajak orang-orang yang dekat dengan kita ke gereja. Karena apa? Karena bagi kita, gereja aku yang nggak ngerti. Gereja itu fungsinya apa sih? Tujuan gereja itu ngapain sih? Bahkan mungkin di antara kita berpikir, iya ya, ngapain aku kudu pergi ke gereja ya? Nah saudara, hari ini kita akan belajar bareng-bareng. Sebenarnya untuk apa sih kita pergi ke gereja? Kita akan belajar bareng-bareng. Gereja itu punya fungsi apa sih di dalam kehidupanku? Kenapa orang Kristen itu sangat bersentuhan dekat dengan ke gereja? Why? Saudara, kita akan belajar pelan-pelan ya saudara ya. Yang pertama adalah kita harus tahu gereja itu bukan tempat entertain. Tempat entertain itu apa? Tempat yang penting asiknya rame-rame. Aku kumpul di gereja, aku bisa jumpa si A, si B, si C, si D. Aku senang ketika jumpa dengan mereka. Dan ketika lagu dikumandangkan, la 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 la. Wah asik nih lagu, la la la. Dikit-dikit dangdut nih, la la. Aku ya ikut gerak gitu aja. Tapi kita nggak ngerti sebenarnya esensi gereja itu apa. Dan kita ketika mau datang, kenapa kok suka ke gereja? Ada orang-orang yang salah motif. Mereka berpikir gini, karena ketika aku ke gereja, aku bisa pakai baju cantik. Dari hari Senin sampai hari Jumat, aku pakai celana dan pakai jas terus karena aku kerja di kantoran. Tapi kalau ke gereja, aku bisa pakai rok cantik, bisa dandan, merah-merah dikit lah kanan kirinya. Bisa wangi-wangi dikit lah, jadi aku nggak percuma beli minyak wangi supaya aku wangi gitu saudara. Apakah salah dengan kita pergi ke gereja cantik? Apakah salah dengan kita pergi ke gereja kita wangi? Nggak salah. Tapi kita nggak boleh tahu hanya sebatas itu. Gereja bukan tempat entertain di mana kita suka-suka cita-cita gitu saudara. Suka cita tapi cuma sesaat aja. Yang kedua, gereja bukan juga rumah sakit. Apa itu? Rumah sakit artinya ketika kita sakit, ketika keluarga kita sakit, kita bawa mereka ke gereja. Ketika kita sendiri sakit, kita pingin sekali datang ke gereja. Tetapi kalau sudah sembuh, kita akan berpikir kudu cepat check out ini dari rumah sakit. Kudu cepat keluar ini dari rumah sakit. Aku gak boleh lama-lama di rumah sakit. Nah, kekristenan yang seperti ini, dengan pengertian gereja seperti ini, juga tidak menumbuhkan mereka. Karena mereka gak ngerti sebenarnya esensi gereja itu apa. Saya berharap tidak ada di tempat ini, karena jemaat ini adalah jemaat yang manis-manis, cute-cute gitu saudara ya. Jangan berpikir, aku sakit hati, aku sakit tergores ini sini, aku kudu ke gereja. Tapi kalau sudah happy, diberkati, lupa segalanya. Wah, ini perlu dibaptis 7 kali 7 malam saudara. Halo, katakan amin. Nah, kita harus belajar bareng-bareng. Gereja itu apa? Gereja dan dari bahasa aslinya menggunakan kata home. Tidak menggunakan kata house. Apa bedanya home dan house? House itu berbicara tentang bangunannya atau fisiknya. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda ke Amerika, ada satu yang diunggulkan di sana di Washington. Namanya apa? Gedung yang disebut sebagai White House. Itu memang putih semua saudara. Karena disebut sebagai White House. Bangunannya menunjukkan itu memang betul-betul fisiknya itu putih semuanya.
Ada juga di Manado, saya sering main namanya rumah alam. Rumah alam sih. Artinya apa? Memang betul-betul bentuknya rumah dan memang betul-betul alam. Isinya cuma pohon, kayu, tempat minumnya juga dari alam-alam. Kenapa? Karena mereka mau menceritakan ini memang rumah alam, fisiknya seperti ini. Tapi kita perlu mengenal gereja bukan rumah. Gereja tidak boleh dilihat dari fisiknya. Gereja tidak boleh dilihat dari luarnya. Tapi gereja itu kenapa berbeda? Bukan disebut sebagai host tapi home. Karena gereja berbicara tentang suasananya. Makanya orang-orang zaman kuliah lah. Sekarang kalau rambutnya so putih-putih sedikit berarti Anda so tua-tua dikit saudara ya. Termasuk saya. Dulu waktu awal-awal kuliah rasa-rasanya pengen pulang ke rumah terus saudara. Kenapa? Karena rumahnya itu ngangeni. Saya pernah disuruh nginep di rumahnya saudara karena mama dulu operasi. Tapi rasa-rasanya pengen pulangnya ke rumah sendiri. Meskipun rumah saya nggak sebagus rumah saudara. Nggak segede rumah saudara. Tapi saya selalu kangen rumah home itu. Why? Karena saya tahu di rumah itu ada suasana yang berbeda. Di rumah itu ada suasana yang membuat aku kangen. Di rumah itu aku tahu ada kasih dan ada cinta di balik semuanya itu. Why? Karena di rumah itu aku tahu ada papa mama yang gak mungkin menjerumuskan aku. Aku tahu di rumah ada orang tua yang terus berdoa, mengharapkan, bercita-cita, menginginkan, mensupport, menasehati untuk aku jadi orang yang berguna untuk Tuhan. Dan aku tahu di rumah itu aku punya koko, cece, kakak, adik, take, tace. Yang selalu support aku, selalu dukung aku. Mungkin dalam tanda kutip rada cerewet-cerewet sedikit lah. Baru minum, mungkin tumpah dikit dia ngomong, jok tumpah-tumpah ta. Tapi aku tahu di balik semua tegurannya, di balik semua nasihatnya ada kasih, saudara. Ada suasana, ada motivasi yang benar untuk itu semuanya. Katakan amin. Dan di dalam rumah itu juga saudara, di home itu. Kenapa kok ngangeni? Karena saya bisa tampil apa adanya. Saya mau belum mandi, keluar dari kamar, tetap disambut dengan happy. Coba kalau saya tinggal di hotel, saya keluar masih rada ngecesan. Enggak, saya enggak ngeces saudara ya. Saya keluar, terus habis itu pakai canak pendek gitu saudara. Bisa jadi orang-orang ngelihat, ya ampun ini siapa? Apalagi ini gembala mana ini? Gembala mana ini bisa gitu saudara. Tetapi di rumah kita bisa tampil apa adanya. Kebaikan kita, keburukan kita, kelebihan kita, kelemahan kita, keluarga kita, papa mama kita akan menerima kita apa adanya. Katakan yes. Makanya ketika Anda menemukan gereja yang benar, Anda nggak perlu takut apa adanya. Ketika Anda menemukan rumah yang benar, jangan kau tutup-tutupi. Malah ketika engkau punya kesempatan beribadah, engkau punya kesempatan ketemu dengan papa mama, engkau punya kesempatan ketemu dengan koko cece, terbukalah. Sebab gereja, keluarga Anda akan terus mendoakan Anda, mensupport Anda, menginginkan Anda untuk bertumbuh dan sampai jadi di tangan Tuhan. Katakan amin. Nah makanya gereja Mawar Syaron pakai simbol, pakai kuat apa saudara? Setiap minggunya ketika kita mau menyambut jiwa-jiwa baru, kita selalu menyambut gini, welcome house, gitu kah? Enggak. Tapi welcome home. Harapan kita home, 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 home. Itu benar-benar ada dan terjadi suasananya di tempat ini. Katakan amin. Jadi kita sambut welcome home.
Harapan kita orang-orang yang baru pertama kali hadir. Saudara tahu enggak? Orang-orang yang hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya kok percaya betul ya. Mungkin kita ngajak mereka. Tetapi kalau mereka bisa sampai datang di tempat ini saudara. Itu karena Tuhan sendiri yang mengetok hatinya. Dan nganterin dia untuk ada dan bergabung bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan menitipkan adik-adik kita. Koko-koko kita yang mungkin hilang sejenak saudara. Untuk ada di tempat ini. Untuk mereka bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Jadi papa di surga itu nganterin ini loh. Nak, ayo sambutan keluargamu. Ayo sambutan kokomu yang sudah hilang gak tahu kemana. Tapi dia mau balik lagi. Ayo sambutan adikmu nih loh. Ayo sambutan opa-oma nih loh yang mungkin sudah hilang. Gak ngerti umurnya sudah berumur. Tetapi tahu-tahu hilang gitu aja. Sambutan nih loh. Aku sudah ngetok hatinya dan aku antar dia sampai dia punya kerinduan untuk datang di tempat ini. Nah ketika mereka datang di tempat ini, home atau gereja harus bisa menyambut mereka. Bukan dengan kata-kata aja, welcome home. Bukan gitu aja. Tetapi mereka sampai berpikir, I'm home. Aku ngerasain rumah di tempat ini. Sekian puluh tahun aku ada di gereja. Tapi kali ini ketika aku ada di sini, I'm home. I feel at home. Aku tahu mereka tulus. Aku tahu aku punya papa mama. Aku tahu aku sekarang punya koko cece. Aku tahu aku sekarang punya Taka dan Tace yang siap untuk support aku sampai aku jadi sesuai dengan rencana Allah. Makanya saya tahu ini sudah full saudara. Tapi saya tahu sebentar lagi kita akan STB. Dan saya yakin Tuhan akan menambahkan orang. Untuk bersama-sama bertumbuh bersama-sama dengan kita. Tapi biarkan kita menjadi gereja-gereja kecil yang berfungsi. Layaknya Tuhan memanggil kita. Untuk kita bisa menyambut koko cece kita, adik-adik kita, tako tace kita yang mungkin sudah pergi kemana. Dan dia nggak tahu dia harus balik kemana. Dan ketika mereka balik, ketika STB nanti, bahkan after STB tergantung respon kita seperti apa. Ketika after STB, kita benar-benar berdiri sebagai gereja, home. Maka saya percaya, orang-orang yang datang mereka akan berpikir, I'm home. Aku temukan rumah kedua. Saya sama Pastor Thomas ini semenjak lulus saudara. Bahkan belum lulus. Kami jauh dari orang tua. Tapi saya tahu bahwa kami punya rumah kedua yaitu gereja. Di mana kami gak akan merasa alone, gak merasa kesepian, gak merasa kurang dimotivasi. Karena saya tahu ada fungsi-fungsi gereja yang terus mau bertumbuh di dalam Kristus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan siapa Tuhan di dalam gerejanya. Katakan amin. Nah makanya nanti kalau ada adik-adik kita yang balik saudara, mereka datang di tempat ini, host sudah semangat sampai keringatan ini saudara. Welcome home. Sudah gitu saudara. Jangan suasananya gini, krik. Gak ada apa-apa aku ngomong biasa apa ya. Atau kalau enggak, koko cece adik-adik datang dan gabung sama-sama dengan kita. Tuhan yang nganter mereka bersama-sama dengan kita. Duduk di samping kanan kiri kita, kita tahu dia baru karena malu-malu. Tapi aku tahu lama-lama akan malu-maluin dia. Aku tahu mereka baru. Dan ketika menyembah Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, aku tahu dia dijamah oleh Tuhan, dia mulai nangis. Sebagai koko cece yang merindukan adik-adiknya terus bertumbuh ke arah Kristus dan makin disempurnakan. Anda enggak akan punya spirit yang berdiam. Tapi Anda akan berpikir enggak. Orang-orang di samping kanan kiriku, aku tahu Roh Kudus itu ada di dalam hatiku. Aku ngerasa dia butuh Tuhan.
Aku ngerasa dia butuh didoakan. Aku ngerasa dia butuh tak peluk gitu. Tapi cowok sama cowok, cewek sama cewek. Tak peluk gitu. Aku tahu Tuhan sedang menjamah dia. Saudara, kalau itu Anda orangnya, lakukan. Apalagi saudara, nanti ketika altar call, hamba Tuhan altar call, dan beberapa di antara mereka maju ke depan saudara, sebagai bentuk keberanian. Dan tahu nggak, kalau mereka maju ke depan itu sebagai tanda gini loh, aku pengen banget berubah. Aku pengen didoakan, aku butuh ditolong, didoakan. Aku butuh untuk dinasehati. Aku mau maju ke depan dan aku minta ketika didoakan, urapan Tuhan, jamahan Tuhan, doa-doa dari rekan-rekanku itu menguatkan aku. Sehingga ketika aku pulang, aku diperbaharui oleh Tuhan. Bayangkan, ketika nanti mereka semuanya maju ke depan, entah sekarang, entah besok saudara. Kalau keluargamu maju ke depan, punyailah hati yang seperti ini. Oh, aku gak boleh biarkan mereka aja. Aku harus pastikan ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka harus merasakan siapa Allah. Mereka harus lebih mengenal siapa Allah. Mereka harus merasakan jamahan Tuhan. Mereka yang terikat, mereka harus dilepaskan. Mereka yang belum punya Roh Kudus, mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka yang hari ini ngerasa terus pahit di dalam hatinya, mereka harus breakthrough. Sudah sekian puluh tahun kayak gitu, dia harus breakthrough. Makanya aku gak boleh diemin aja. Aku harus maju dengan cepat. Aku harus cepat-cepat mendoakan mereka. Karena aku tahu mereka butuh Kristus. Makanya sebelum ibadah, aku berdoa sama Tuhan. Aku minta, urapi aku. Meskipun aku gak pelayanan, tapi urapi aku. Karena ketika aku mendoakan, aku pun itu pelayanan. Urapi aku. Dan aku mau pastikan, ketika aku mendoakan mereka, mereka pulang. Mereka akan pulang dengan berpikir bahwa I am home. Aku diterima di gereja ini. Aku bisa apa adanya di gereja ini. Gak ada sesuatu yang aku tutup-tutupi di gereja ini. Sebobrok apapun aku tahu gereja ini menerima aku apa adanya. Gereja ini gak menolak aku. Gereja ini support aku. Gereja ini motivasi aku. Bukan sampai aku cuma jadi jemaat, tapi sampai aku mengerti maksud Tuhan untuk aku hidup itu apa. Aku tahu bukan hanya untuk cukup bekerja, tapi Tuhan memberikan sebuah panggilan di dalam kehidupanku. Dan aku harus jadi di titik sana. Katakan amin. Saudara, dengan seperti itu, kita butuh gereja yang dipenuhi dengan kasih. Dan saya tahu, kalau kita mengundang Yesus dan Roh Kudus ada di tempat ini, Dia itu adalah Allah yang penuh kasih. Makanya kalau hari ini gereja kita mau makin hidup, makin penuh kasih, makin bergerak di dalam kasih, kita harus bergerak. Bukan sendiri, bukan dengan talent kita, bukan dengan kelebihan kita, tapi kita butuh Holy Spirit untuk menjadikan kegerakan kita seperti Pastor Thomas minggu kemarin sampaikan. Kita mau kegerakan kita adalah kegerakan yang apostolik. Jemaat yang bukan menjadi jemaat biasa, tapi jemaat yang bergerak. Jemaat yang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sebab untuk itulah salah satu panggilan Anda hidup, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya menikmati, menjadi jemaat duduk diam. Karena saya tahu, dengan Anda melakukan itu aja, tidak ada sesuatu kepuasan di dalam hati dan jiwa Anda. Perlu kau tambahkan ini. Anda mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan Anda. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku bergereja? Untuk apa aku menjadi bagian di dalam gereja? Dan aku harus bertindak seperti apa? Katakan amin. Bu, ayatnya di mana kalau kita dibilang perlu Roh Kudus? Kita buka sama-sama di Roma 5 ayat yang ke-5. Saya bacakan untuk Anda. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di
di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, hidup kita akan dicurahkan kasih. Gereja kita akan penuh dengan kasih dan bertindak di dalam kasih. Salah satunya adalah ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Woi, saya perlu sampaikan ini. Karena saya dapati banyak orang meskipun dia lama di dalam gereja, tetapi kalau dia tidak meminta Roh Kudus untuk bergerak aktif di dalam hidupnya, maka dia kehilangan kasih. Contoh kecil aja, dia bahkan tidak bisa mengasihi dirinya sendiri loh saudara. Saya dapati beberapa orang dia bisa jengkel sekali dengan dirinya sendiri. Ketika ngaca gitu dia ngomong, kenapa aku jelek ya? Kenapa aku gak bisa sama seperti dia ya? Kenapa kok aku gak bisa dipakai kayak dia ya? Atau kalau enggak, dia benci sendiri pada dirinya. Karena dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, atau dia tidak bisa berdamai dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya kalau hari ini kita hidup di situ saudara, sudah belasan bahkan puluhan tahun, kenapa sakit hati ini gak bisa lepas dari hatiku? Kenapa karakter ini terus menempel dalam hatiku? Saudara, simbol Roh Kudus itu burung merpati. Pas Yesus dibaptis, apa yang terbang? Burung gagak, burung raja wali, burung empret, burung apa saudara? Burung apa? Burung merpati. Kalau Anda dokter, nanti coba selidiki. Merpati itu tidak punya empedu. Empedu itu adalah racun hati. Itu menggambarkan kalau hidupmu dikuasai Roh Kudus, tak akan ada racun hati. Bukan Roh Kudus ada tok loh ya. Engkau dikuasai Roh Kudus, tak akan ada racun hati. Engkau nggak akan pahit pada dirimu sendiri. Engkau bisa mengampuni dirimu sendiri. Engkau bisa happy dengan keberadaanmu. Bahkan engkau juga bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu. Engkau bisa ngasihi suamimu yang mungkin dalam tanda kutip, kenapa dia nggak berubah-berubah ya? Tapi yang muncul itu bukan cercaan, kurang. Tapi belas kasihan. Kasihan ya suamiku. Aku butuh tolong dia. Aku butuh support dia. Aku butuh bantu. Karena aku tahu Roh Kudus pun sayang sama dia. Dia juga anaknya Tuhan. Kalau kita lihat mertua kita gitu saudara. Mungkin dalam tanda kutip, cek cerewet ya gitu saudara. Tapi ketika Anda dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan Holy Spirit, kuasa kasih itu tinggal di dalam hatimu, maka yang akan terjadi dalam hidupmu adalah Anda akan bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu. Sehingga Anda tidak menjadi Kristen yang pasif. Tapi detik Anda melihat keluargamu butuh Tuhan, keluargamu butuh dipulihkan oleh Tuhan, langsung Anda berespon. Aku kasihan sama dia. Dia butuh kasih Allah. Allah butuh untuk menjamah kehidupannya. Dan orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan dia tidak bisa mengasihi Allahnya. Meskipun dia setia duduk diam di dalam gereja. Ingat loh. Nanti ketika Tuhan panggil kita nggak ditanya, bro, kamu gereja mana bro? Sudah berapa lama kamu bergereja bro? Tapi Tuhan melihat, buah dari kau bertumbuh apa nak? Kau sudah melakukan apa nak? Kau tahu yang kusukai hanyalah apa yang kulakukan selama ini sampai mati-matian mati di atas kayu salib, yaitu jiwa-jiwa. Kalau engkau betul mengasihi aku, betulkah sekian belas dan sekian puluh tahun kau pergi ke gereja,
Tapi adakah benih di dalam hatimu yang punya belas kasihan satu aja atau dua aja? Muncul, aku pengen datang kepada dia dan memperkenalkan Kristus di dalam kehidupannya. Dan bukan all for me. Tapi kalau engkau dipenuhi dengan kasih, segalanya untuk dia. Dan Anda akan menjadi anak-anak yang bisa berterima kasih kepada Allahmu, sebab engkau dipenuhi dengan kuasa kasih itu sendiri di dalam hatimu. Jadi Pak, gak ada kamusnya. Berantem terus suami sama istri bertahun-tahun dan masalahnya sama terus, enggak. Tetapi makin lama akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Makanya hari ini kita butuh Roh Kudus. Kuasa kasih itu untuk menguasai hati kita, supaya kita bisa mengasihi diri kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, seberapapun bejatnya mereka. Muncul belas kasihan di dalam hati kita, dan mengasihi Allah kita dengan bertindak, melakukan segala sesuatu untuk apa yang Dia sukai, yaitu membawa orang-orang yang terhilang kepada Tuhan. Katakan amin. Coba sentuh dengan kasih kanan kiri Anda. Kau penuh roh, kau perlu Roh Kudus, bro. Oke, dengan kasih, jangan dengan marah mukanya ya. Kau perlu Roh Kudus, yes. Katakan amin. Nah saudara, maksudnya gimana C? Apa artinya? Terus apa yang harus aku lakukan C? Supaya hidupku ini benar-benar berubah dan penuh dengan kasih. Saudara, saudara gak bisa bilang gini, aku nih loh, C jangan ngomong gitulah. Aku nih dah punya Roh Kudus, jangan menghakimi gitulah C. Aku punya Roh Kudus. Tapi yang Tuhan inginkan bukan hanya punya, tapi buah-buah ketika Roh Kudus itu menguasai hidup Anda itu apa? Nah, salah satu tandanya orang dipenuhi Roh Kudus adalah seperti ini, saudara. Ini bukan minuman saya, saudara. Ini bukan minuman keras ya. Ini hanya alat peraga. Orang kalau berkata, jangan ngomong gitulah C. Aku nih loh punya Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hatiku. Tapi orang lain di sekeliling Anda, bahkan pemimpin rohani Anda melihat hidupmu so-so. Itu bahasa Manadonya. Gitu-gitu aja. Sami mawon. Gak ada pertumbuhan. Ya wes, aku bisa menebak hidupmu. 2 tahun lagi aku bisa menebak. 5 tahun lagi aku bisa nebak. 10 tahun lagi. Podo wae. Itu bahasa Koreanya, saudara. Padahal Tuhan pingin, di firman Tuhan katakan kita terus menghasilkan buah. Sampai mempelai itu datang dan jemput kita. Dan kita berkata, hai mempelai priaku, aku sudah berbuah. Bawa aku pulang ke rumahmu. Dan aku akan bersuka cita di sana. Jangan salah kaprah. Iblis tidak takut dengan kehadiranmu ke gereja. Tapi iblis sangat takut ketika engkau menangkap hati Tuhan dan berbuah-buah lebat. Tuhan tidak bersuka cita ketika engkau duduk diam di dalam gereja. Tapi Tuhan bersuka cita ketika engkau membuahkan hasil-hasil karakter, buah-buah kehidupan, buah pelayanan, buah kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan kau berkata, hai mempelai priaku, aku sudah menghasilkan sesuatu. Jemput aku pulang. Makanya yang gak menghasilkan buah kalau mau dijemput Tuhan, takut, jangan aku mati gitu saudara. Tapi kalau engkau tahu, engkau sudah dipenuhi dengan, engkau sudah berbuah-buah lebat, engkau akan berkata, siap aku dijemput. Katakan amin. Yang Tuhan inginkan bukan hanya sampai engkau punya Roh Kudus. Padahal yang Tuhan mau, sifat Roh Kudus itu bergerak terus. Sifat Roh Kudus itu dinamos, terus bergerak. Terus lakukan sesuatu, do. Hanya untuk memuliakan nama Bapaknya.
menolong Anda untuk memuliakan nama Bapaknya. Katakan amin. Nah, kalau Roh Kudus berhenti di sini itu bukan sifat Roh Kudus. Kalau sampai Roh Kudus berhenti di situ, saudara, dan Anda tidak menghasilkan buah, menurut saya bukan Tuhannya, bukan Roh Kudusnya yang tidak mau melakukan sesuatu yang lebih dalam kehidupan Anda. Tapi kitanya yang menutup diri, cukup segini. Aku sudah sibuk di dalam pekerjaanku. Aku sudah sibuk ngatur keluargaku. Dulu waktu aku pemuda, waktu aku kuliah, aku pelayanannya sudah sampai mati-matian, capek dah. Sekarang waktunya menikmati. Sifat Allah kita enggak melihat yang terdulu. Tapi buahmu nau apa nak? Nau apa nak? Nau apa nak? Apalagi nak? Apalagi? Sifat Roh Kudus sesungguhnya adalah ketika engkau betul-betul berkata, Tuhan, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kau lah yang ku perlu. Kau apa saudara? Terutama di hidupku. Bekerjalah, maka akan ada karya baru. Bekerjalah, maka akan ada buah baru. Makanya, kalau orang berkata, aku ada Roh Kudus, cukup. Bisa berdoa cukup kan, Cukup, Gak usah terlalu begitu. Tapi sifat Roh Kudus sesungguhnya adalah dia dunamos, terus bergerak. Terus dia pengen terus lagi nak. Lagi aku pengen kamu gak cuma mencicipi. Terus. Sampai kau tenggelam di dalam hadiratku. Dan apa hasilnya saudara? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidupnya pasti akan meluap. Dan orang-orang di sekitarnya akan merasakan dampak dari orang tersebut dipenuhi Roh Kudus. Dan sampai sebesar apa engkau mempersiapkan kapasitas Anda, sebesar itulah Tuhan akan memakai hidup Anda untuk menjadi berkat untuk dirimu sendiri, untuk orang terdekatmu, bahkan untuk orang-orang di sekitar Anda. Katakan amin. Jadi dampak dari kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup kita bukan biasa aja, tapi radikal untuk Tuhan. Hidup kita bukan diam saja, tapi bergerak untuk Tuhan. Makanya itulah yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kita baca bareng-bareng lah. Yang benar lah Mana contohnya Ayo kita belajar bareng-bareng. Murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus awal mula itu kayak apa sih mereka? Supaya kita tahu kebenarannya. Katakan amin. Coba ngomong ke kanan kiri. Apa ya saudara ya? Kau butuh Roh Kudus. Oke. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Saudara belajar sama-sama, katakan yes. Kisah 2 ayat 41. Baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka apa saudara? Bertambah-tambah, kira-kira apa saudara? 3.000 jiwa. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus salah satu cirinya adalah banyak orang-orang yang akan datang di dalam gerejanya. Pribadi sebagai gereja kecil yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dampaknya apa? Dampaknya dia akan makin disukai oleh banyak orang. Banyak orang akan mencari dia. Banyak orang ketika dekat dengan dia rasanya hidupku kok makin berarti. Pengen lebih. Bukan malah dekat dengan dia makin suram. Makin pengen bunuh diri gitu saudara. Salah itu saudara. Jangan deketin orang kayak gini. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan disukai oleh banyak orang. Itu Alkitab juga berkata seperti itu. Artinya orang
yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, salah satu cirinya adalah dia gemar, punya gairah untuk menjadi saksi Kristus manapun dia berada. Dia cuma diberkati, dia cuma ngalami gini loh saudara, mau jatuh tapi nggak sampai jatuh ke selokan sehingga babak belur. Rasanya hati ini pengen sekali bersaksi, tahu nggak? Tuhan itu baik, Pawan. Coba bayangkan kalau aku jatuh di got, jadi apa nih muka aku? Muka cantikku jadi ya ampun, jadi kayak apa? Dia masak dan enak dan dipuji suaminya. Dia akan cerita, Tuhan itu baik karena suamiku diubahkan oleh Tuhan. Dia diberkati, ditraktir makan. Dia ngomong, Tuhan itu baik, selalu mencukupkan kebutuhanku. Jadi, salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya gairah kemanapun dia berada. Dia pengen terus menceritakan, menyaksikan siapa Kristus sesungguhnya di dalam kehidupannya. Dan orang seperti ini saudara, ketika dia terus menjadi saluran bersaksi, maka Bapa tidak akan membiarkan dia berhenti sampai di sana. Contoh, saya punya anak perempuan namanya Queen. Saya pegangin uang tapi gak banyak-banyak. Kadang 100, 200 ribu. Kadang dia ngomong kurang Mom, gak cukup. Ketika dia bawa uang 200 ribu, dulu saudara, dia suka coklat. Dan dia selalu pergi ke Mat sama Mat gitu saudara ya. Dan dia beli coklat merek gitu saudara ya. Beli semuanya. Setiap kali dikasih 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu, selalu habis. Bayangkan, ketika dia dikasih begitu selalu habis. Dan dia nikmati sendiri, pokoknya aku gak berbagi dengan kokonya, pokoknya aku jadi gemuk, aku seneng, aku happy, aku di kamar terus, aku seneng karena punya coklat, aku gak perlu ketemu siapa-siapa, yang penting aku happy. Kalau Anda jadi orang tuanya, Anda mau ngasih uang lagi gak kepada anak ini? Gak. Tapi ketika saya kasih uang dia, dan dia kelola itu, dia beli coklat, tapi dia bagi-bagiin ke temennya. Atau pernah suatu saat, dia tuh buat slime dan jual di sekolah. Ikut siapa nih? Gak mungkin ikut papa mamanya. Bukan businessman, businesswoman gitu saudara. Dia kelola itu dan dia jual, tambah untung saudara. Dan dia ngomong, Mom punya tambahan uang. Kalau papa mamanya lihat itu, apa yang dipercayakan kepadanya, dikelolanya, memberkati dirinya, memberkati orang-orang di sekitarnya. Apa yang diinginkan papa mamanya, sampai papanya kok Jen ngomong gini, Me butuh uang berapa lagi? Gak apa-apa buat modal Me, mau dikelola ta Me, gitu. Ngajarin saudara. Tapi di sekolah gak boleh lagi jualan saudara ya. Halo, amin. Gitu juga Allah. Ketika Tuhan percayakan kecil-kecil, tapi kita terus bersaksi. Bukan ember ya saudara ya. Malah bersaksi, iya Tuhan baik. Tapi ya itu ya pemimpinku tuh bencekno sekali. Gemes aku, pengennya tak babes lagi aku. Kalau aku jadi pemimpinnya tak babes lagi aku gitu. Jangan saudara. Karena hidup kita dipanggil, salah satunya juga menjadi pendamai. Katakan amin. Tutur kata kita harus membawa damai sejahtera pada orang-orang di sekitar kita. Halo, katakan amin. Nah, coba bayangkan kalau Anda menemui Bapak kayak gini. Pasti Bapak akan mempercayakan lebih dan lebih dan lebih. Ayo, supaya kamu bisa bersaksi tentang kebaikanku. Supaya kamu bisa bersaksi tentang mujizat. Supaya kamu bisa bersaksi tentang kesehatan. Supaya kamu bisa bersaksi tentang keuangan. Supaya kamu bisa bersaksi tentang masa depan. Supaya kamu bisa bersaksi tentang apa? Terus nak, terus. Dan aku tak takut terus memberkatimu, terus menjadikan kamu berhasil, terus angkat kamu, terus. Sebab Allah kita adalah Allah yang menginginkan anak-anak yang dipenuhi dengan Holy Spirit terus bergerak dan menjadi berkat
kemanapun dia berada. Katakan amin. Yang kedua, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa? Yang kedua adalah di ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan apa saudara? Berdoa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus saudara, salah satu cirinya adalah mereka mengalami pertumbuhan rohani karena ada transformasi kehidupan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak mungkin gak mengalami pertumbuhan rohani. Gak mungkin dia tidak menginginkan hidupku harus berubah. Jadi suami yang makin baik, jadi bos yang makin baik, jadi anak mantu yang makin baik. Gak mungkin. Jadi pelayan Tuhan yang makin baik. Karena salah satu sifat orang dipenuhi Roh Kudus adalah dia menginginkan untuk hidupnya mengalami transformasi demi transformasi makin baik. Karena dia tahu dia harus mengembalikan itu, kemuliaan itu hanya untuk Allahnya. Katakan amin. Makanya salah satu cirinya mereka gemar sekali untuk kumpul. Kumpul bukan untuk curcol, tapi kumpul untuk beribadah. Dikatakan di sini apa? Mereka selalu berkumpul, mereka selalu bersekutu. Mereka suka untuk CG, mereka suka untuk ibadah raya, mereka suka ketemuan one on one. Nah sekarang coba lihat. Kalau aku mau CG, aku ngomong gini enggak? Ya besok sudah CG lagi. Males. Atau Anda gini, hari ini baru CG, ya kapan lagi CG ya, kapan lagi CG. Atau ini minggu ibadah kan, habis pelayanan capek kan, terus habis itu Anda gini, supaya pelayanannya sebulan lagi aku gak mau ke gereja, nanti aja lah. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, kapan minggunya, kapan ibadahnya lah, kapan aku pengen gitu lagi, kapan? Saya nangkap saudara, ini sederhananya. Karena dia tahu, di balik ibadah, di balik berjumpa dengan rekan keluarga di dalam Kristus dan ada Kristus, dia tahu, aku akan mengalami transformasi kehidupan. Aku akan mengalami perubahan kehidupan. Dan untuk itulah Roh Kudus diutus kepadaku untuk menolong aku supaya makin baik. Bukan stuck, bukan decline, tapi makin baik di dalam Kristus. Katakan amin. Cowel kanan kirimu ngomong gini, kau harus berubah makin baik ya sis. Lagi ya, kanannya. Mas bro, om bro. Kau harus berubah makin baik. Karena aku tahu Roh Kudus ada di dalammu bro. Ngomong, jangan diam, ngomong. Katakan amin. Yang ketiga, apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semuanya, sedang rasul-rasul itu mengadakan apa saudara? Banyak mujizat dan tanda. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan disertai dengan mujizat dan tanda. Arti disertai itu gini loh saudara. Disertai. Artinya mujizat dan tanda itu sudah ada di atas hidup Anda. Kemanapun Anda berada, harusnya mujizat dan tanda itu terus mengikuti hidup Anda. Tapi masalahnya kenapa kok gak pernah terjadi mujizat? Kenapa gak pernah terjadi tanda-tanda heran dalam kehidupanku? Kenapa pekerjaanku gini terus? Kenapa kehidupanku gini terus? Why? Mungkin Roh Kudus kau biarkan untuk diem. Atau engkau berkata, Roh Kudus, bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi dalam hidupku. Sampai rencana Allah jadi dalam kehidupanku. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus salah satu tandanya adalah
dia disertai mujizat. Kalau Elisa minta sama Elia, aku minta urapanmu double porsi. Dan Elisa menerima urapan itu double porsi. Engkau harus tahu, di dalam dirimu bukan punya spirit pribadi Elia dan Elisa. Tapi di dalam kehidupanmu ada pribadi Roh Kudus. Yang mujizatnya, yang urapannya bukan hanya double porsi, Bu, tetapi unlimited. Tak terbatas, Pak. Tak terbatas. Segala sesuatu yang ada di tangan kita. Kalau engkau butuh sesuatu mujizat hari ini. Mungkin beberapa di antara Anda senyum gini. Hanya no yang bicara itu yang mungkin dipenuhi mujizat. Jadi sesuai dengan imanmu. Tidak. Setiap kita, jika kita punya respon yang benar, kita akan bisa meraih mujizat demi mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Dua yang harus kita lakukan, saudara. Yang pertama percaya. Yang kedua adalah taatlah untuk melakukan perkara kecil itu, bertindak dengan iman, maka engkau akan melihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Ngomong, aku punya mujizat unlimited. Yang keras, aku punya mujizat unlimited. Yang keras, aku punya mujizat unlimited. Pelayananku akan disertai dengan mujizat unlimited. Kehidupanku akan disertai dengan mujizat unlimited. Sebab Roh Kudus kau aktifkan di dalam kehidupan Anda. Katakan yes. Keempat terakhir. Belum terakhir sekali sih. Terakhir. Ayat yang ke-44 sampai 45. 45 aja. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu enggak hitung-hitungan. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu enggak pelit, saudara. Me is my center, no. Makanya Tuhan terus percayakan di dalam kehidupannya kepercayaan-kepercayaan baru, bahkan jemaat demi jemaat. Karena apa? Dia enggak hitung-hitungan. Contoh hitung-hitungan apa? Nih, kita mau di dalam momentum demi momentum demi momentum. Nanti STB Anda tahu, full timer kita tuh dahsyat sekali, saudara. Saya bangga punya mereka. Sampai gak tidur-tidur kalau Anda lihat itu matanya sudah kayak kiro-kiropi semua, saudara. Hebat. Senang punya tim seperti mereka. Tapi kita sebagai jemaat yang apostolik dan katanya dipenuhi Roh Kudus. Salah satu ciri orang dipenuhi Roh Kudus gak hitung-hitungan. Jangan pulang dari tempat ini, baru gulung-gulung kabel, cepat melarikan diri, lari. Supaya aku gak disuruh bantu gulung kabel. Wah, lapar, perut kita sama mas bro. Sama, laparnya sama. Oke, aku akan cepat pergi. Saudara, gereja yang akan terus berdampak makin besar. Ketika umatnya, jemaatnya adalah jemaat yang tidak hitung-hitungan. Mana yang butuh aku bantu? Aku mungkin gak banyak keuangan, tapi aku punya tenaga. Aku kuat, aku masih kuat. Aku bahkan yang fitness saudara yang sering gini-gini tuh. Jangan gini-gini pakai berbelanja. Nih loh, butuh diangkat ini. Nanti STB butuh, saudara. Yuk pakai ototmu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya percaya manusia melihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati yang ditemui gereja ini jemaatnya kayak gitu. Tuhan rasa-rasanya tak tambah, tak berkati jemaatmu, tak berkati, tak kasih. Supaya mumpuni menampung kegerakan yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Satu lagi saudara, kalau gitu sebenarnya supaya aku tahu aku dipenuhi Roh Kudus apa enggak itu apa sih? Saudara, di 1 Korintus 14 ayat 4 sampai 5a. Baca bareng-bareng ya. 2, 3. Siapa berkata-kata dengan roh bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri.
Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya apa? Kamu semuanya berkata-kata dengan bahasa roh. Ini Paulus yang ngomong. Aku ini loh juga berbahasa roh lebih dari kalian semuanya. Bahkan aku bergerak dengan Roh Kudus. Banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupanku. Dan karena aku hari ini ngalami banyak hal ketika aku berjalan dengan Roh Kudus, aku mau ngomong kepada semua jemaatku. Di firman sini ditegaskan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Supaya mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus. Dengan salah satu tandanya adalah berbahasa lidah. Why? Karena ayat sebelumnya berkata kayak gini. Kenapa? Karena dengan engkau berbahasa roh, engkau akan bisa kuat. Engkau membangun dirimu sendiri. Setan gak ngerti apa yang kau doakan. Bahkan kau gak ngerti kadangkala apa yang kau gumulkan di dalam hati yang paling dalam. Engkau gak bisa terucap. Mungkin kau cuma nangis dan gak bisa terucap. Dengan bahasa-bahasa baru itu, engkau akan bisa berdoa dan klik dengan Bapa. Yang ngerti hanya Bapa. Engkau bisa membangun dirimu sendiri lewat kau berdoa. Dan kalau engkau kuat, engkau breakthrough, engkau merdeka, maka engkau bisa memberkati banyak orang di sekelilingmu. Makanya aku pengen supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dengan salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Jangan remehkan bahasa roh. Saya pribadi menikmati dan merasakan fungsinya. Kemarin saya gak ngerti saya harus doakan Anda apa. Tapi berjam-jam saya masuk ruang doa dan saya cuma berdoa. Syamokoria shikadara. Unakaraya shinara lama jamhana namu. Inakarumaya shikirabo. Ikurabaya bah. Saya tahu maksud hatimu jauh lebih dalam. Tapi aku gak bisa berkata-kata dalam bahasa manusia. Aku mau Tuhan aku mau kau pakai mulutku, pakai hidupku. Shingaramoya shidaba. Sama setiap anak-anakmu ngaramoya shinomoriama. Dengan seperti itu dia akan tahu. Dan saya akan tahu apa yang dia inginkan di dalam hidup saya. Katakan amin. Kalau mau tahu lebih lagi fungsinya apa sih bahasa roh, dengarkan YouTube Pastor Philip selama minggu ini 5 kali ibadah. Beliau akan membahas semuanya tentang baptisan Roh Kudus itu gunanya apa. Tapi kalau hari ini kesempatannya Pentakosta, saudara. Inilah waktunya untuk semua umat-umat guys. Kalau nggak ada pencurahan Roh Kudus, nggak mungkin ada Pentakosta. Makanya kenapa kok ibadah pencurahan Roh Kudus dibuat? Karena gereja tahu, Tuhan tahu. Bahasa roh itu penting untuk hidup Anda. Katakan amin. Ini sungguh-sungguh terakhir dari saya. Ayat terakhir baca sama-sama. Katakan ya gitu. Atau hore selesai. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Baca sama-sama ya. 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa saudara? Haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Orang yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus 3 aja. 1 haus, 2 datang dan minta, 3 minum cepet-cepet. Artinya bertindaklah dengan iman. Tadi pagi belasan orang yang belum dipenuhi Roh Kudus. Saat itu juga sampai Pastor Thomas tantang, siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus? Saya pastikan jangan keluar dari tempat ini. Semuanya all sudah dipenuhi dengan bahasa-bahasa baru. Dan siang hari ini pribadi penolong bukan hanya mau numpang, tapi mau memenuhi hidup Anda. Salah satu tandanya adalah kau harus dipenuhi Roh Kudus.